Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallahu ta'ala aidan al-jannatu iddat lil muttaqin. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-jannatu hiya darus sawab. Jalallahu li ahli tauhid wa ahli ta'ah. Wa darajatuhum fiha bihasabi imanihim wa a'malihim. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu, mari panjatkan puji serta syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama kita diberikan nikmat yang sangat besar, yakni nikmat Islam. Dan yang kedua, nikmat ijad. Nikmat dijadikannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita dijadikan manusia, yaitu yang beriman, yang selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat serta salamnya semoga ditetapkan, semoga dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah sanggup, yaitu mendobrak dari zaman kegelapan, dari zaman kedoliman, menuju kebenaran, yakni menegakkan dinul Islam, yakni agama Islam. Dan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebaik-baiknya manusia yang ada di alam dunia ini. Dia memimpin para nabi, dan dialah memimpin para rasul. Tak lupa rahmat serta salamnya Allah semoga ditetapkan lagi kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'at, umumnya kepada kita sekalian. Semoga kita menjadi umat yang selalu dirindukan
oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu muka, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Semoga kita sekalian diberi rahmat, diberi magfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil judulnya ciri-ciri orang yang masuk surga. Sebagaimana Nabi kita telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala ja'ala bani adama ala samani khisalin minha arba'un li ahli jannah, wajhun malihun, lisanun pasihun, wa qalbun taqiyun, wa yadun sakiyun. Hadirin, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya telah berkata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu telah menjadikan Bani Adam, tegasnya kepada kita sekalian, yaitu ke-8 ciri. Dari 8 ciri itu 4 ciri li ahli jannah, untuk ahli surga. Yang mana yang ke-1 tadi oleh saya sudah disebutkan, yaitu wajhun malihun. Apa itu pemirsa artinya wajhun malihun? Yaitu wajah yang selalu berseri, wajah yang selalu bersenyum. Makanya ciri yang pertama orang ahli surga yaitu wajhun malihun, wajah yang selalu berseri. Di samping wajah yang selalu berseri, yang selalu senyum, yang selalu ceria, yaitu yang selalu memberi salam kepada sesama manusia, terutama yaitu kepada muslim. Mengapa? Karena itu kewajiban kita memberi salam kepada muslim terhadap muslim. Baik, saya akan sedikit yaitu menerangkan masalah salam. Kata salam ini yaitu artinya selamat. Bukan selamat waktu pagi, bukan selamat waktu siang, atau bukan selamat waktu sore dan selamat waktu malam. Tapi ini selamat selama-lamanya.
Makanya kata Nabi Muhammad SAW, salam itu yaitu diambil dari nama Allah yang terdapat pada Asmaul Husna. Sebagaimana beliau berkata dalam hadisnya, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, assalamu min asma'illah wa yada'ullahu fil ardi fa'aksahu bainakum. Yang artinya, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam itu diambil dari nama Allah, yaitu Assalam, yang artinya suka memberi keselamatan. Terus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa do'ahumlahu. Terus Allah menyimpan kepada kalimat salam itu fil ardi, yaitu di muka bumi. Fa'absuhu, maka sebarkanlah, maka tebarkanlah oleh kamu sekalian itu salam bainakum, di antara kamu sekalian. Jadi kalau terjemahnya secara panjangnya yaitu Nabi telah bersabda, salam itu diambil dari nama Allah, terus Allah menyimpan salam itu di luhur bumi. Maka kata Allah, fa'absuhu, maka tebarkanlah oleh kamu sekalian, yaitu salam bainakum, di antara kita sekalian. Makanya itu salam itu harus ditebarkan, harus diberikan kepada sesama muslim. Tapi awas pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam itu harus betul dalam mengucapkannya. Harus fasih hurufnya dalam menyebutkan lafadznya. Karena kalau tidak betul, tidak fasih, maka artinya akan lain daripada bahasa Arabnya tersebut. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ya. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka salam ini hanya berlaku untuk umat Islam. Tidak boleh kita memberi salam kepada selain Islam. Makanya harus diberikan kepada orang Islam. Makanya pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus jeli dalam mendengarkan kata-kata orang yang memberi salam kepada kita. Itu diantaranya. Yang kedua, awas. Kita ini termasuk orang yang beriman.
memberi salam itu orang yang lebih baik yang memberi salam duluan kepada orang tersebut. Maka contohnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW kepada siapapun, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada orang tua, kepada orang muda, bahkan sekalipun kepada anak-anak. Beliau belum pernah kedahuluan memberi salam. Jadi beliau selalu paling pertama yaitu mengucapkan salam. Ditegaskan lagi oleh hadis Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa orang yang selalu menyebarkan atau mengasih salam paling duluan, maka orang itu akan termasuk orang yang paling utama-utamanya manusia. Sebagaimana beliau mengatakan atau bersabda dalam hadisnya. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam." Telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seutama-utamanya manusia menurut Allah, yaitu orang yang memulai kepada mereka itu, yaitu memberi salam. Maka kata Rasul, jadi sebaik-baiknya manusia menurut pandangan Allah, yaitu orang yang paling dahulu memberi salam kepada mereka itu. Makanya pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah SWT, maka catatan untuk kita diusahakan memberi salam, yaitu kita lebih duluan. Itu pemirsa, yang orang yang paling baik. Untuk selanjutnya, selain orang yang mukanya selalu berseri, yang selalu ceria, yang selalu penuh senyum, terus memberikan salam, dan yang ketiga yaitu memberi senyum yang baik. Setelahnya kita memberi salam, terus kita senyum kepada orang yang memberi salam. Karena tadi di atas adalah muka atau wajah yang berseri. Itu cirinya orang ahli surga. Makanya kita harus selalu senyum kepada orang yang diberi salam oleh kita. Di dalam keterangan yang lain, bahwa memberi salam itu adalah sodako. Basyasatul wajhi sodakotun. Yaitu memberi senyum. Sodakotun adalah sodako. Makanya kalau kita bertemu sama orang-orang Islam, setelahnya kita salam, maka kita harus senyum. Karena itu adalah salah satu ciri orang ahli surga.
Bahkan itu senyum itu adalah sodako. Supamanya kita tidak mampu untuk bersodako. Supamanya uang tidak punya. Terus beras tidak punya. Harta benda tidak punya. Cukup saja kita bertemu sama orang itu tinggal senyum. Maka itu adalah telah memberikan sodako kepada orang tersebut. Makanya udah aja kalau kita pengen banyak senyum, tinggal nongkrong aja tuh di perapatan. Ya, kita di sana berdiri di perapatan, ada orang senyum, ada orang lagi yang lewat senyum. Tinggal begitu aja. Karena itu adalah sodako. Ini seandainya kita kalau pengen sodako tidak punya apa-apa. Makanya cukup dengan memberi senyum. Itu contohnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya kita bertemu, setelahnya kita bersenyum, yang ketiga yaitu berjabatan tangan. Kita bertemu dengan orang itu setelahnya mengucapkan salam, terus kita berjabatan. Karena itu adalah salah satu pekerjaan yang mulia. Bahkan barang siapa orang yang bertemu dengan orang muslim yang lainnya, setelahnya mengucapkan salam, lalu berjabatan tangan, maka keduanya antara orang yang memberi salam dan orang yang diberi salam terus berjabatan tangan, maka keduanya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diucapkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mim muslimaini yaltaqiyani payatasopahani illa gupiro lahuma qabla ayat taliko. Yang artinya tidak semata-mata bertemu kedua orang muslim terus yaitu berjabatan tangan, setelahnya bertemu berjabatan tangan, keduanya kecuali gupiro lahuma, diampuni kedua orang tersebut qabla ayat tariko, sebelum tangannya itu berpisah. Jadi pemirsa, kalau kita bertemu sama orang muslim, kita berjabatan tangan, setelahnya berjabatan tangan, sebelum tangan kita berpisah, maka kita sudah diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keberuntungan bagi orang yang selalu berjabatan tangan. Itu contohnya berjabatan tangan. Makanya yang kesatu, sekali lagi saya jelaskan, cirinya orang ahli surga yaitu yang wajahnya berseri, yaitu wajhun malihun.
Ciri yang kedua. Ciri kedua itu yaitu lisanun pasihun, yaitu lisan yang pasih, lisan yang baik, yaitu lisan yang selalu berkata-kata lemah lembut, lisan yang selalu menyentuh kepada kalbu yang menggembirakan, lisan yang selalu memberi kedamaian. Maka itu adalah lisan pasihun. Makanya kita harus mempunyai lisan yang pasih. Dan apabila kita itu akan mengucapkan kata-kata kita kepada orang lain, maka kita lebih dahulu perkataan kita harus ditimbang dulu. Sebagaimana diterangkan di kitab akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mu'minu, idza aradta ayatakallama yajibu alaika awalan antajina kalamaka fi qalbika fa in kana laikon pantik bihi wa ila paskut anhu, yang artinya, hei orang mukmin, apabila kamu mengharapkan akan berkata, wajib kepada kamu terlebih dahulu, yaitu menimbang kepada ucapan kita, pikol bika, di dalam hati kamu. Maka seandainya apabila perkataan itu pantas, apabila perkataan itu layak, pantik bihi, maka ucapkanlah oleh kamu kata-kata yang pantas dan kata-kata yang bagus itu. Wa ila, dan apabila tidak pantas, paskut minhu, maka diam kamu itu dari berkata. Maka pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila kita mau berkata kepada orang lain, maka kita harus ditimbang dulu dalam hati kita. Apabila perkataan kita sekiranya bagus, sampaikanlah kepada orang tersebut dengan suara yang lemah lembut, dengan suara yang baik, dengan suara yang menggembirakan. Sekiranya kita tidak bisa, sekiranya tidak sanggup untuk berkata yang baik, paskut minhu, maka lebih baik yaitu diam dari perkataan itu. Makanya ada kata-kata mutiara yang indah, yaitu dikatakan dalam kata mutiara itu atau dalam kitabnya yaitu kitab Mahfudot, diam itu lebih baik daripada bicara. Diam itu adalah emas. Jadi lebih baik diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Itu ciri yang kedua, yaitu walisanun pasihun. Lisan atau lidah yang selalu pasif.
Dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kedua harus bisa untuk menjaga lisan kita. Karena selamatnya diri kita tergantung kepada bisanya dalam menjaga lisan kita. Yaitu salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kepada bisa menjaganya lisan. Jadi pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi selamatnya manusia itu tergantung kepada bisanya menjaga lisan kita. Makanya lisan itu adalah sebaik-baiknya manusia yang bisa menjaga lisan tersebut. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yaitu wayadun sakhiyun. Tangan yang selalu memberi. Tangan yang selalu dermawan. Tangan yang selalu memberi sedekah. Yaitu ciri yang ketiga, tangan yang selalu memberi kepada orang. Makanya jangan disebutkan yadul ulya khairum min yadi supla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Jadi kita harus diusahakan. Kita jangan mau diberi oleh orang lain, tapi kita harus bisa, harus mampu untuk memberi kepada orang lain. Jangan kita mengandalkan mau dikasih aja sama orang, mau diberi aja sama orang. Tapi kitanya selalu medit, selalu bakhil, selalu tidak suka ngasih. Maka itu yang lebih berbahaya. Kalau orang yang bakhil itu tidak akan termasuk kategori yaitu ciri ahli surga. Pemirsa, sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam kata-kata mutiara, jadikanlah tangan kamu itu sebagai tangan pemurah. Janganlah engkau menjadi tangan pemarah. Jadikanlah tanganmu sebagai tangan penolong. Dan janganlah dijadikan tanganmu sebagai tangan penodong. Jadikanlah tanganmu menjadi tangan penjahit. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu sebagai tangan penjahat. Makanya tangan itu adalah salah satu anggota badan yang paling terdahulu, yang paling awal itu untuk membuat amal. Maka tangan ini bisa untuk
menolong orang lain, dan bisa untuk mencelakakan orang lain. Makanya kita itu adalah usahakan, saya tegaskan sekali lagi, yaitu tangan itu dijadikan tangan itu sebagai tangan pemurah. Sakhiyun, tangan pemurah. Makanya di dalam penerangan-penerangan kitab yang lain, ada lagi yang mengatakan tangan itu bisa menentukan kepada profesinya masing-masing. Di dalam kitab Mahfudz dikatakan, yaitu harrik yadaika Allahu yarzukuka. Harik yadaika. Gerakanlah tanganmu. Gerakanlah kedua tanganmu. Allahu yarzukuka. Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Makanya tangan ini adalah salah satu anggota badan yang paling akan menentukan kepada nasib kita. Contohnya, kalau misalkan ada supir, tangannya digerakkan untuk menyetir mobil, bisa untuk menapahkan keluarganya, untuk istrinya dan anak-anaknya. Itu supir menggerakkan tangannya, yaitu memegang setir. Kalau seorang dokter menggerakkan tangannya, yaitu memeriksa pasien, memberi obat, terus membuat resep, itu oleh tangan. Makanya tangan dokter digerakkan yaitu untuk melayani pasien. Maka itu akan menentukan kehidupan profesinya sebagai dokter. Atau lagi lah kita di kampung ya, terutama gitu di kampung sebagai petani. Ya. Jadi petani itu menggerakkan kedua tangannya sambil memegang cangkul. Maka cangkul itu dipegang, lalu membajak sawah, maka sawah itu akan bisa ditanami oleh padi, terus diurus, dipasih pupuk, diobat dan sebagainya, dikasih yaitu untuk membasmi hamanya, itu petani itu akan bisa menentukan kepada hasil panennya yang baik. Silakan kita gerakanlah tangan kita ini. Kita ini sebagai profesinya sebagai apa? Gerakanlah tangan kita ini. Sekali lagi karena gerakan tangan kita ini akan menentukan kepada kehidupan kita. Ingat, harik yadaika Allahu yarzukuka. Itu ciri yang ketiga. Makanya saya jelaskan sekali lagi, yaitu menggerakkan tangan itu dengan sebaik-baiknya. Supaya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil akhir dihisab, tangan kita akan menjadi tangan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilaknati, tapi dirahmati. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat yaitu qalbun taqiyun, yaitu hati yang selalu takwa, selalu menurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu
melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan selalu menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perintah dibantah, yang dilarang yaitu disorang. Itu jangan. Jadi hati itu adalah yang selalu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh keyakinan, hati yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, hati kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita, keyakinan kita terdapat dalam hati kita. Makanya supaya iman kita lebih mantap, iman kita yaitu jangan sampai goyah, tetapi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita selalu bertambah-tambah. Karena tadi dikatakan dalam mukadimah, derajatnya ahli surga itu yaitu yang kesatu li ahli tauhid. Untuk ahli tauhid. Apa ahli tauhid itu? Yaitu yang selalu mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yaitu yang selalu membaca, yang selalu menyebut yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu yaitu la ilaha illallah. Itu. La ilaha, tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Makanya kita perbaharui iman kita dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau sering kita mengucapkan la ilaha illallah, iman kita akan baru lagi. Maka adalah salah satu kuncinya surga itu adalah lafaz la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah, kuncinya surga itu la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah. Dijelaskan di dalam hadis yaitu oleh Nabi Muhammad SAW keutamaannya atau fadilahnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Sebagaimana tercantum dalam hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha kummidat lahu arba'atu alafi dzanbin minal kabair. Telah bersabda Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan orang tersebut kepada lafaz la, sambil hati itu menerjemahkan la ilaha, mulut kita mengucapkan la, memanjangkan,
Hati kita menerjemahkan tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah. Humidat, maka dilebur lahu untuk orang tersebut. Apa itu? Arba'atu alafi jandin, 4.000 dosa. Mina kabairi, tegasnya dari dosa-dosa yang besar. Jadi kalau terjemahnya secara keseluruhannya, Nabi telah bersabda, barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dan orang tersebut memanjangkan lafaz la yang awal dan menerjemahkan artinya tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, maka akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut 4.000 dosa. Nyatanya dari dosa-dosa yang besar. Makanya pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat beruntung apabila orang yang suka membaca lafaz la ilaha illallah. Termasuk kepada ciri yang keempat, yaitu qalbun taqiyun. Maka semoga kita termasuk ciri yang keempat, yaitu mempunyai hati yang selalu ingat kepada Allah, yang selalu takwa. Dan semoga dosa kita dengan menyebut la ilaha illallah itu 4.000 dari dosa-dosa yang besar itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi saya simpulkan dalam ceramah agama ini, yaitu ciri ahli surga itu ada 4. Yang ke-1 yaitu wajhun malihun, wajah yang selalu ceria atau wajah yang selalu senyum. Yang kedua lisanun fasihun, lisah yang baik. Yang ketiga yaitu yadun sakiyun, tangan yang selalu pemurah. Yang keempat yaitu qalbun taqiyun, yaitu hati yang selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kesimpulan mungkin ya. Jadi ahli surga itu kalau ditambahkan yaitu ada 4 tambahannya, yaitu 1 ada 4S gitu ya, ada 4S, yaitu 1 selalu mengucapkan salam, 2 yaitu selalu senyum, 3 selalu sapa, 4 yaitu selalu sobar. Jadi ciri ahli surga itu ada 4S. Itu. Semoga pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khusus untuk saya sendiri, umumnya untuk pemirsa sahabat super yang dirahmati Allah SWT dan kepada semua umat Islam. Yang paling terakhir saya mengucapkan yaitu pantun, yaitu kalau membeli buah kedondong jangan lupa membeli erbis. Ceramahnya sampai di sini dulu dong, karena waktunya udah habis. Jadi cukupan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan diakhiri dengan ucapan ati'ullah wa ati'ur rasul wa uli amri minkum billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.